Kalau sudah melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu
kan sampai malam Ya. kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Ya. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah, dikomunikasikan. Suami seperti apa, Bu? Dengan kegiatan Ibu yang banyak ini. Kalau kebetulan sudah almarhum, sorry. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi. Komunikasi. Dan penting itu dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke, Bu. Nah, tentang masalah KDRT ini, Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada, ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa, Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa, Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu, Mbak Risma, adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya, Bu ya? Betul sekali, Mbak. Banyak sekali kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah, sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu, kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di
Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Oh. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah Betul. dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Oh, kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis,
di masa yang akan datang mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi apa namanya, untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada dua. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa Kalau datang secara langsung, ya, melapor secara langsung. Ada kita unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi, biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut, bahwa kamu kita dampingi. Itu ada fasilitasi, misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum, mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan? Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai
Kalau udah gangguannya udah ke mentalnya itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Iya, karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik, apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung apa namanya dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu ya, karena pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan ya Bu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, ada launching Women and Children Crisis Center. Itu layanan apa tuh Bu? Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisum, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya Bu? Alhamdulillah semuanya gratis. Gratis. Dan ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa
langsung mencari pertolongan ya. Iya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak Sekali. yang mau menolong ya Bu, Betul. yang nggak sendiri ya Bu ya. Betul. Oke. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung kemarin seperti kasus penyiraman air apa namanya? Keras. Air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia apa namanya? melaporkan suaminya ke polisi dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini Bu? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, kedepannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik, sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan, itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, biasanya tadi dia mau kemana, berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya.
Betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, Jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu. Misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi Iya. peran, Oke. jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, Iya. untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Oke, bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki, Ya, betul. yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya. Di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tantangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan si bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Iya. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan, kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kamu udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah, kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya, di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan tadi He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama, kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap, dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, salah satu ya cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah, ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan
sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan Bu. Dah pokoknya saya di acara ini sangat senang, ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya banyak. Allah, Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu,
Alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima Iya. kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Oke. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Iya. Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Iya, Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Ya. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol, kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya Ibu? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi. Komunikasi. Dan penting itu dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu
belum berakhir ya. Iya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Iya. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, Iya. anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada
sindrom ya baby blues-nya, Iya. dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak Ya. masih menggantungkan kepada orang tua. Orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri. Biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, Betul. tapi juga ternyata menengah atas juga ada, Iya. kayak selebgram kan, Iya. semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia, ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan Iya. melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan Iya. kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Iya. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, Iya. itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan. Iya. Kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan, dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa Kalau datang ingin secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan?
seperti ini disupport oleh Dekor Rumah. Dekor Rumah One Stop Solution Customer. Silakan, Iya, Bu. betul. Jadi kalau sudah melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita apa namanya, berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara ini mau seperti apa. Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi, biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu ada fasilitasi, misalnya belum apa namanya, untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum, mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. Ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Itu. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik, jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen betul ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan
akan sulit menghilangkan, tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, Oh iya. ada launching Women and Children Crisis Center. iya, Nah, iya. itu layanan apa tuh, Bu? Oh iya, jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau-beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu, Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center. Untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Iya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu, yang nggak sendiri ya, Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan itu. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Ya. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman,
dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan-pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tantangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan
rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan si bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Iya. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya. Kan kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan tadi Bu, apa ya, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya. Salah satu cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka
suami akan tahu hak dan kewajibannya, kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya banyak. Allah, Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita
tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini. Sebenarnya banyak Bu ya. Iya, ada Iya. 6 sub urusan. Salah satunya yang Salah akan satunya, kita bahas ini ya, iya. soal KDRT. Iya. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Iya. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah Iya. membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi. Dan penting itu dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya salah mungkin ya, yang salah, sehingga
segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada apa persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa
mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan Iya. kasar ya. Jadi mungkin sangat sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Iya. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali. Seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan. Kalau menurut pengakuan si seleb itu ya bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut deh Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman.
Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Seperti itu. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu iya. atau seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi kembali, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Itu. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu penanganannya ya. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erladi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik. Apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam. Dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin ya. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu karena ya, pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, ada launching Women and Children Crisis Center. Itu layanan apa tuh Bu? Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Di atas. Lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center
untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu, yang nggak sendiri ya, Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, kedepannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan, kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga, jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu, Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa, Bu, kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan namanya kekerasan beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik, sehingga dia juga untuk
udah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus Dan bahagia. ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu. Misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Di bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya, di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan si bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan, kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kamu udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba. Pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Jadi kita Yang tadi Ibu ya, melakukan, apa ya, itu? he4C. He4C, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan Ayah dan ibu ibu. dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul, Ya, betul. karena Oke, kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama kita membangun, membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Iya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C Insya tadi. Allah He4C. Saya senang banget ya, Iya. salah satu ya cita-cita perempuan ya, Betul. supaya laki-laki Berbagi. semakin paham. Betul dengan banget. perempuan. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Iya. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Iya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan Iya, oke Bu. Ya, oke. Dah, pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa Insya kita Allah. tawarkan Iya, kepada insya Allah, masyarakat insya untuk Allah. Jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. KDRT, Insya Allah, insya Allah. Oke. Bu, Mudah-mudahan. terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Iya, Silakan. baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Ya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Ya. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya, teman-teman Amin. ya. Oke Ibu, terima Amin, kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa Sehat, ketemu. Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol, kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah suburusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 suburusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang
berangkat pulang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhumah ya, almarhum sorry. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah itu tadi dengan anak saling apa ya menjaga hubungan itu komunikasi, komunikasi dan itu, ya. dikomunikasikan, dibicarakan dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari
kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu? KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Oh. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah Betul. dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18 dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Oh, kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah ya. Sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan, kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan, dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu.
harus main, harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa Kalau datang ingin secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada kita unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu penanganannya ya. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Arnaldi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri. Yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik, apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat.
untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan Ya, tadi, ketidakberdayaan. bergantung apa namanya dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup Bahagia dan tenang ya Bu ya. Iya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya, Iya, teman-teman betul, netizen betul yang mungkin sekali. kenapa penting untuk speak up Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Iya. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya. Ada launching Women and Children Crisis Center. Nah, itu layanan apa tuh Bu? Oh iya. Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisum, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya Bu? Alhamdulillah semuanya gratis. Gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya Bu, yang nggak sendiri ya Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus
penyiraman air apa namanya, Keras. air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia apa namanya, melaporkan suaminya ke polisi dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan apa, kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini, Bu? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, kedepannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan apa ya, untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan-pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu, Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa, Bu, kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu ini mungkin ada apa ya, pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik, sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya, Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya, Bu. Iya, betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya, hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan, itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan, karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana, berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini
percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Di bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki, Ya, betul. yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya. Di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan Bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Iya. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan, kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba. Pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan, tadi Bu, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi, harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, salah satu ya cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah, ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama. Pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Untuk jangan ada lagi perempuan yang
tersakiti, yang ya, mendapatkan kekerasan. KDRT, Insya Allah, insya Allah. Oke. Bu, Mudah-mudahan. terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Ya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Ya. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Yeah. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya, teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah
pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol, kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah suburusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 suburusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi, dan itu, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim
terbiasa dengan kehidupan yang apa namanya spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui apa kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian apa namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya salah mungkin ya. Yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu? KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18 dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga
KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, Betul. tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga. Misalnya dia, ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan. Padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu ya. Nah mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan. Kalau menurut pengakuan si seleb itu ya bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Itu yang bisa datang secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melaporkan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban.
kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa. Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu penanganannya ya. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Arnaldi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri. Yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik, jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu karena ya, pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan ya Bu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, ada launching Women and Children Crisis Center. Itu layanan apa tuh Bu?
Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau-beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Muhammad Iya. Husin. Di mana itu, Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya, mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh divisum, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu, yang nggak sendiri ya, Bu. Betul. Ya. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan, Bu? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, kedepannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan
pembekalan, baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Jadi kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga.
nggak digaji lagi. Tidak digaji, tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan, kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul Pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik berlendang ada yang ini duduk manis Iya. menunggu istrinya pulang. Itu memang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba. Pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan, tadi Ibu ya, apa itu? He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama, kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi, harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Iya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C tadi. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, Iya. salah satu ya cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya laki-laki berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan, ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya, belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain, belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama. Oke Bu. Dah. Pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya.
Oke Ibu, terima Amin kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah.
membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa, ya alhamdulillah, dikomunikasikan. Suami seperti apa, Bu, dengan kegiatan ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi, dan penting itu, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke, Bu. Nah, tentang masalah KDRT ini, Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada, ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa, Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa, Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu, Mbak Risma, adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik, ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya, Bu ya? Betul sekali, Mbak. Banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah, sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu, kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak
kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Nah mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan
pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya, memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali. Seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan. Kalau menurut pengakuan si seleb itu ya bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi apa namanya untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Dekor Rumah. Dekor Rumah One Stop Solution Customer. Silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melaporkan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa. Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes tergantung dengan tempat tinggalnya, biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan
suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya suaminya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum ke permukaan gitu. ya, ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Ya, tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, kembali, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Iya. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu, Ya, penanganannya ya. betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erladi Bahar. Iya, karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik, apanya? jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan Ya, tadi, ketidakberdayaan. bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Iya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya, teman-teman netizen betul ya mungkin sekali. ya. Kenapa penting untuk speak up Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Iya. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan ya Bu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu ya. Setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya. Ada launching Women and Children Crisis Center. Nah, itu layanan apa tuh Bu? Oh iya. Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya, mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and
Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu. Yang nggak sendiri ya, Bu. Betul. Ya. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air apa namanya? Air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia apa namanya? melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan itu. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu. Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Ya. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu, Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa, Bu, kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik, sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya, Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya, Bu. Iya, betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya, hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan
atau kita mau keluar dari tekanan itu, ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, biasanya tadi dia mau kemana, berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman. Oh ada yang melindungi saya, oh ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu. Misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa, karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki, yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir, mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya, di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tantangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya, mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan, istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan, kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya, di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu, membawa hasil kebunnya, kemudian keruntung, juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang apa ya, yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan, tadi Bu ya, apa He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama, kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap.
dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Iya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat Hiforsi Insya tadi. Allah Hiforsi. Saya senang banget ya, Iya. salah satu ya cita-cita perempuan ya, Betul. supaya laki-laki Berbagi. semakin paham. Betul dengan banget. perempuan. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Iya. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Iya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama. Iya, oke Bu. Ya, oke. Dah, pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. ADRT, insya Allah. Okay. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini. Bu, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan
tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat Ya. malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa Sehat, ketemu. Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima Iya. kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Oke. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Iya. Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Iya, Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Ya. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol, kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya jadi Iya, Bu. terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya. Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, Iya. soal KDRT. Iya. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Iya. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah Iya. membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum. Jadi kalau sekarang ya
ya single parent. Alhamdulillah itu tadi dengan anak saling apa ya, menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi. Dan penting itu ya, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga
apa namanya, kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah Betul. dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang Jadi di bawah perempuan? 18, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh, Jadi oke. di dalam apa namanya, di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap. dan juga ekonominya tidak siap. Oh, kebanyakan kasus-kasus ini ibu Iya. muda berarti ya, Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah Iya, ya. iya, iya. Sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan apa namanya, tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri. Biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya, Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada, kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu, Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya, Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi apa, masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada apa namanya sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk apa ya, emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya, Bu. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya, Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan, Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan, kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan, dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi apa namanya, untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh, Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya, melapor secara langsung. Ada unit layanan ya, Bu ya? Betul, ada UPTD, perlindungan perempuan dan anak.
Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Oke. Jadi Itu bisa via online. handphone. Betul, betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk Ya. melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan Iya, Bu. betul. Jadi kalau sudah melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara ini mau seperti apa. Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan Renata tadi. unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu. Iya, betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erladi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik. Apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam.
dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup Bahagia dan tenang ya Bu ya. Iya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya, Iya, teman-teman betul, netizen betul ya mungkin sekali. ya. Kenapa penting untuk speak up Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Iya. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan ya Bu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu ya. Setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya? Ada launching Women and Children Crisis Center. Nah, itu layanan apa tuh Bu? Oh iya. Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya Bu? Alhamdulillah semuanya gratis. Gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya Bu, yang nggak sendiri ya Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia
melaporkan suaminya ke polisi dan suaminya ditahan dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya Bu ya. Miris sekali betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan. Ya. Tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di Dinas? Memang beragam Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan namanya kekerasan beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak
membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki Ya, betul. yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya, di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan si bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Iya. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan, kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah betul. kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan tadi He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi, harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, salah satu ya cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah, ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon
suami istri yang ingin menikah, tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Ya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Ya. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya, kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman Amin. ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di
kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah suburusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 suburusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi. Komunikasi. Dan penting itu dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu. Nah, tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui
kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu? KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18 dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak
selebgram kan Iya. semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga. Misalnya dia, ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan. Padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut. Dan ini mendorong mereka untuk emosi sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu ya. Nah mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali. Seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan. Kalau menurut pengakuan si seleb itu ya bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Iya, call center Sapa 129. Nah, jadi, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan. Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melaporkan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita.
Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu, tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi, apakah ke Polda atau ke Tabes. Kalau di kita biasanya ke Polda, ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu penanganannya ya. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erladi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik, apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen betul yang mungkin kenapa penting untuk speak up gitu ya, karena pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Iya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, ada launching Women and Children Crisis Center. Itu layanan apa tuh Bu? Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur
Rumah Sakit Muhammad Hussein, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau-beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Iya. Di mana itu, Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya, mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan, pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, dan ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Iya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu, yang nggak sendiri ya, Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari
ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Ya, maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu ini mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus dan bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Di bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya, di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk
me time ya istilahnya kan. Kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul Pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada kangkung. yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba. Pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan tadi He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi, harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C tadi. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, salah satu cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah, ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan Bu. Pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah, atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah, tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan, karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah.
acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah suburusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 suburusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya
tinggalkan bekerja dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa, ya alhamdulillah, dikomunikasikan. Suami seperti apa, Bu, dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, sorry. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi, dan itu, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke, Bu. Nah, tentang masalah KDRT ini, Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada, ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa, Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa, Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu, Mbak Risma, adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik, ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja, dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya, Bu ya? Betul sekali, Mbak. Banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah, sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu, kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan
Ya, anak kan timbul takut Iya. ya, bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, Ya, nggak ya, pernah ya. damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, Mbak. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya, Bu, ya? Terjadi di masyarakat Iya. kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya, Bu, ya, itu dominasi karena apa, Bu? KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Oh. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya, maksudnya usia muda ya, menikah Betul. dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Oh, kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya, Bu, ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah ya. Sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya, Bu, ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada, kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu, Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya, Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya, Bu. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya, Bu, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan, Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan. Kalau menurut pengakuan si seleb itu ya bahwa
itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada dua. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, deket kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya, melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta-merta mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan? Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya
kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Ya, Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, kembali. maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Iya. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu Ya, betul, penanganannya ya. betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Arnaldi Bahar. Iya, karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun Traumatiknya? bukan traumatik, jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan Ya, tadi, ketidakberdayaan. bergantung apa namanya dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup Bahagia dan tenang ya Bu ya. Iya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya, Iya, teman-teman betul, netizen betul ya mungkin sekali. ya. Kenapa penting untuk speak up Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Iya. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya, dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya. Ada launching Women and Children Crisis Center. Iya. Itu layanan apa tuh Bu? Oh iya. Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center. Untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh divisum, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan, pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh
Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Iya. Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Iya, Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif Betul. supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu, yang nggak sendiri ya, Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung kemarin seperti kasus penyiraman air apa namanya? Air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia apa namanya? melaporkan suaminya ke polisi dan suaminya ditahan dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini, Bu? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, kedepannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu, Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa, Bu, kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan ya namanya kekerasan ya beragam. Perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya, Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya, Bu. Iya, betul, harus bahagia. Harus dan bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya,
tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan oh ada yang melindungi saya, oh ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana? Jadi kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu. Misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Di bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa. Karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki, yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir, mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya, di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan si bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan, kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kamu udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba. Pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan, tadi Bu ya, apa ya, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama, kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap, dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, salah satu ya cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya
Laki-laki berbagi. semakin paham Betul dengan banget. perempuan. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas apa namanya nyapu, ngepel baru dua itu ya. Belum lagi mengasuh anak kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama. Oke Bu. Dah pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Ibu. Mbak Risma, selamat Ya. malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa Sehat, ketemu. Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima Iya. kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Oke. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Iya. Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Iya, Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Ya. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol, kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya jadi Iya, Bu. terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya. Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang Salah akan satunya, kita bahas ini ya, iya. soal KDRT. Iya. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Iya. Anak ada berapa? Kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah Iya. membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi. Komunikasi. Dan penting itu dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu
malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain. Ternyata KDRT ini belum bisa di stop gitu. Seperti apa, Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Iya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya, Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah ya. Sehingga
tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu, betul. Tapi juga ternyata menengah atas juga ada, kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Nah mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah,
Setelah melapor ini Bu, apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Dekor Rumah. Dekor Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan Iya, Bu. betul. Jadi kalau sudah melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita apa namanya berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu ada fasilitasi misalnya belum apa namanya untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. Ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu penanganannya. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik. Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam. Dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu ya, karena pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak,
kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan Jadi pelatihan-pelatihan berkesinambungan Ibu ya. berkesinambungan sesuai dengan Pasca pemulihan mungkin itu ya Bu ya ya. setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya. Ada launching Women and Children Crisis Center. Nah, itu layanan apa tuh Bu? Oh iya. Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau-beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya Bu? Alhamdulillah semuanya gratis. Gratis. Ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya Bu, yang nggak sendiri ya Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin
tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Ya. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu, Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa, Bu, kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di Dinas? Memang beragam Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan ya namanya kekerasan beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya, Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya, Bu. Iya, betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh, Bu. Iya. Udah jalan itu, Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa
yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, Iya. jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya. Pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena tadi kan istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Iya. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya, kan kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul Pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan tadi Bu, apa itu? He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya. Salah satu cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya, belum lagi mengasuh anak. Kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain, belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan Bu. Dah pokoknya saya di acara ini sangat senang, ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin,
ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Ya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Ya. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya, kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya banyak. Allah, Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti secara hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa, Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Yeah. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak, Bu, ya? Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, iya. soal KDRT. Iya. Tapi sebelumnya, Bu, boleh cerita tentang keluarga, Bu. Iya. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa, Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa, ya alhamdulillah, dikomunikasikan. Suami seperti apa, Bu, dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi. Dan penting itu, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke, Bu. Nah, tentang masalah KDRT ini, Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada, ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa, Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa, Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu, Mbak Risma, adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik, ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja, dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung
menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Iya, iya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Iya. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, Pola asuh yang pola asuhnya salah mungkin ya. yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi bagaimana mencari solusinya sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada, kayak selebgram kan, semua ada. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu? Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan
pandangan sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Iya. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan, kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan, dan dia tidak berani melaporkan, karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya, melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Iya, call center Sapa 129. Nah, Jadi, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan Bu. Betul. Jadi kalau sudah melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita.
yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan Renata tadi, unit 4 Renata di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi, misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Itu. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu. Iya, betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erladi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik. Apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu karena pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan ya Bu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, ada launching Women and Children Crisis Center. Itu layanan apa tuh Bu? Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada
penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan ada dokter anaknya, jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya Bu, yang nggak sendiri ya Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga
dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, terlalu banyak, iya, yang dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus Dan bahagia. ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan, itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, biasanya tadi dia mau kemana, berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa, karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki, yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir, mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tantangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena tadi kan istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan. Kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah betul. kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu, membawa
hasil kebunnya, kemudian Keruntung juga kalau keruntung kata, ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara Bapaknya berlenggang asik-asik kangkung, berlenggak, berlenggang ada yang kangkung. ini duduk Iya, manis iya, ya iya. menunggu istrinya Itu pulang. memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan Iya, kita coba. pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita Yang tadi, Ibu, melakukan, ya, apa itu, Bu? He4C. He4C, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh, Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul, Ya, betul. karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Iya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C Insya tadi. Allah He4C. Saya senang banget ya, Iya. salah satu ya cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya laki-laki Berbagi. semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan Bu. Pokoknya saya di acara ini sangat senang, ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita.
Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol, kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah suburusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 suburusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan
tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa, Bu, dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhumah almarhum, sorry. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi. Komunikasi. Dan penting itu dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke, Bu. Nah, tentang masalah KDRT ini, Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada, ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa, Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa, Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu, Mbak Risma, adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja, dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya, Bu ya? Betul sekali, Mbak. Banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah, sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu, kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan.
Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi apa ya, menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Oh. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah Betul. dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18 dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Oh, kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah ya. Sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Nah mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan, kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan, dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah kalau di kita ada
yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, deket kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main, harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa Kalau datang ingin secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada kita unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi, biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu ada fasilitasi, misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum, mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan? Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu penanganannya ya. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Arnaldi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang
Ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun Traumatiknya? bukan traumatik. apanya? Jadi dia mengalami KDRT Heeh. oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan Ya, tadi, ketidakberdayaan. bergantung apa namanya dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup Bahagia. dan tenang ya Bu ya. Iya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya Iya, teman-teman betul, netizen betul ya mungkin sekali. ya. Kenapa penting untuk speak up Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Iya. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan Jadi pelatihan-pelatihan berkesinambungan Ibu ya. berkesinambungan sesuai dengan Pasca pemulihan mungkin itu ya Bu ya. ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya. Ada launching Women and Children Crisis Center. iya, Nah, iya. itu layanan apa tuh Bu? Oh iya, jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center. Untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh divisum, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya Bu, yang nggak sendiri ya Bu. Betul. Ya. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan
itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air apa namanya? Air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia apa namanya? melaporkan suaminya ke polisi dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini, Bu? Jadi tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, kedepannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu, Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa, Bu, kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik, sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya, Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya, Bu. Iya, betul, harus bahagia. Bahagia. Ya kalau bisa ya, hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan, itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, biasanya tadi dia mau kemana, berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak
melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, Oke. jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, Iya. untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Oke, bagus tuh Bu. Iya. Udah Dan- jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki Ya, betul. yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya. Iya. Di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, Iya. ini pekerjaan istri. Nah, Iya. kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu acaranya? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, Iya. jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya. Pelan-pelan kan diberikan apa ya, mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi Iya. itu. Karena apa tadi kan istri diberikan si bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Iya. Nggak digaji lagi. Tidak digaji, tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada untuk me time ya istilahnya. Kan kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah Betul. kita yang memanage sendiri. Nah, kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya, di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul Pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian Keruntung, juga kalau keruntung kata, ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara Bapaknya berlenggang asik-asik kangkung. berlenggak. Ada yang kangkung. ini duduk manis Iya. menunggu istrinya Itu pulang. memang tradisi yang belum bisa kita ini. Mungkin lambat laun akan Iya, kita coba. pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita Yang tadi, Bu, ya, apa ya, itu? He4C. He4C, Jadi kesetaraan peran antara ayah dan Ayah dan ibu ibu. dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena Oke, kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama, kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi, harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Iya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C Insya tadi. Allah He4C. Saya senang banget ya, Iya. salah satu ya cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya laki-laki Berbagi. semakin paham. Betul dengan banget. perempuan. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan, ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Iya. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Iya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus
kita suarakan bersama. Dan Oke. saya sangat menunggu program bersama dengan Iya, oke Bu. Ya, oke. Dah, pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa Insya kita Allah. tawarkan Iya, kepada insya masyarakat Allah, insya untuk Allah. jangan ada lagi perempuan yang Tersakiti, yang iya, mendapatkan KDRT, kekerasan. iya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Bu, Mudah-mudahan. terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Iya, Silakan. baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Ya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Ya. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya, teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang
mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya? Iya, Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Ya. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf humas dan protokol, kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, tentang soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi, dan penting itu, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan
apa namanya, keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang apa namanya, spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui apa kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian apa namanya, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri,
biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Nah mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada kita unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut deh Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Dekoruma. Dekoruma One Stop Solution Customer.
Silakan Iya, Bu. betul. Jadi kalau sudah melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita apa namanya berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes tergantung dengan tempat tinggalnya, biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda, ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi misalnya belum apa namanya untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. Ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Itu. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Arnaldi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik. Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam. Dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu karena ya, pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan ya Bu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih.
ada launching Women and Children Crisis Center. Iya. Itu layanan apa tuh, Bu? Oh iya, jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau-beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu, Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center. Untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisum, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu, yang nggak sendiri ya, Bu. Betul. Ya. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan itu. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini, Bu? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan-pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada
perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Jadi kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tantangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena tadi kan istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini
hampir 24 jam mengurus keluarga. Iya. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya, kan kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul Pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan, tadi Ibu ya, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Iya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya. Salah satu cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan Bu. Pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah
sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin, itu kuncinya terwujud. ya Amin. teman-teman ya. Oke Ibu, terima Amin kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu
menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah Iya. membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa, ya alhamdulillah, dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, sorry. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi. Dan penting itu, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah, sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional,
ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, Mbak. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya, terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Nah mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan
pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya, memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali. Seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan. Kalau menurut pengakuan si seleb itu ya bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi apa namanya, untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya, melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Jadi bisa via online. handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut deh Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Dekor Rumah. Dekor Rumah One Stop Solution Customer. Silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi, biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu ada fasilitasi, misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum, mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan
suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya suaminya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum ke permukaan gitu. ya, ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Ya, Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, kembali, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Iya. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu, Ya, penanganannya ya. betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erlandi Bahar. Iya, karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik, apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Iya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya, teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu karena ya, pasti banyak yang mendukung. Iya. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya. Ada launching Women and Children Crisis Center. Nah, itu layanan apa tuh Bu? Oh iya. Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya, mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and
Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan, pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu. Yang nggak sendiri ya, Bu. Betul. Ya. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air apa namanya? Air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia apa namanya? melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan itu. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu. Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Ya. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya. Tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu, Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa, Bu, kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di Dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik, sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya, Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya, Bu. Iya, betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya, hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan
atau kita mau keluar dari tekanan itu, ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, biasanya tadi dia mau kemana, berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman. Oh ada yang melindungi saya, oh ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu. Misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa, karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki, yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir, mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tantangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya, mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan, istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan. Kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya, di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu, membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan, tadi Bu ya, apa He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap.
dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Iya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat hivorsi Insya tadi. Allah hivorsi. Saya senang banget ya, Iya. salah satu ya cita-cita perempuan ya, Betul. supaya laki-laki Berbagi. semakin paham. Betul dengan banget. perempuan. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Iya. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Iya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama. Iya, oke Bu. Ya, oke. Dah, pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Okay. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan
tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat Ya. malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa Sehat, ketemu. Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima Iya. kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Oke. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Iya. Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Iya, Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Iya. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya jadi Iya, Bu. terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya. Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, Iya. soal KDRT. Iya. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Iya. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah Iya. membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum. Jadi kalau sekarang ya
ya single parent. Alhamdulillah itu tadi dengan anak saling apa ya, menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi. Dan penting itu ya, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga
apa namanya, kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah Betul. dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang Jadi di bawah perempuan? 18, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh, Jadi oke. di dalam apa namanya, di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka Belum siap. dan juga ekonominya tidak siap. Oh, kebanyakan kasus-kasus ini ibu Iya. muda berarti ya, Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah Iya, ya. iya, iya. Sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan apa namanya, tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya, baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri. Biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya, Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada, kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu, Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya, Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi apa, masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada apa namanya sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk apa ya, emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya, Bu. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya, Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan, Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi apa namanya, untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh, Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya, melapor secara langsung. Ada unit layanan ya, Bu ya? Betul, ada UPTD, perlindungan perempuan dan anak.
Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Oke. Jadi Itu bisa via online. handphone. Betul, betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut deh Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk Ya. melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan Iya, Bu. betul. Jadi kalau sudah melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu. Iya, betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erladi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri. Yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik. Apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam.
dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup Bahagia dan tenang ya Bu ya. Iya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya Iya, teman-teman betul, netizen betul ya mungkin sekali. ya. Kenapa penting untuk speak up Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Iya. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan ya Bu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu ya. Setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya? Ada launching Women and Children Crisis Center. Nah, itu layanan apa tuh Bu? Oh iya. Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya Bu? Alhamdulillah semuanya gratis. Gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya Bu, yang nggak sendiri ya Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia
melaporkan suaminya ke polisi dan suaminya ditahan dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya Bu ya. Miris sekali betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan. Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di Dinas? Memang beragam Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan namanya kekerasan beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Bahagia. Ya kalau bisa hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak
membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki Ya, betul. yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya, di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan si bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji, tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada untuk me time ya istilahnya kan. Kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah betul. kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik berlendang ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan tadi He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi, harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, salah satu cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah, ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon
suami istri yang ingin menikah, tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Ya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Ya. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya, kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Yeah. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di
kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan sehingga saya harus tetap hadir di malam hari dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum sorry. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu komunikasi, komunikasi dan penting itu dikomunikasikan, dibicarakan dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui
kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya salah mungkin ya. Yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada, kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu?
banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya, Bu, ya? Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga. Misalnya dia, ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya, Bu. Iya. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya, Bu, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan, kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan, dan dia tidak berani melaporkan, karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu, dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh, Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, deket kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya, melapor secara langsung. Ada unit layanan ya, Bu, ya? Betul, ada UPTD, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya, Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini, Bu, apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan. Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Bu, silakan, Bu. Betul. Jadi kalau sudah melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita
dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya, biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi, apakah ke Polda atau ke Tabes. Kalau di kita biasanya ke Polda, ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan Renata tadi, unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi, biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi, misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum, mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan. Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. Ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Itu. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erladi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik, jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu karena pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Iya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, ada launching Women and Children Crisis Center. Itu layanan apa tuh Bu? Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr.
Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau-beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu, Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center. Untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Iya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu, yang nggak sendiri ya, Bu. Betul. Ya. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari ada nggak yang masih
kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Ya, maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani Ya, di dinas? memang beragam ya, Iya. Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, Terlalu banyak. iya, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus Dan bahagia. ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan, itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, biasanya tadi dia mau kemana, berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, oh ada yang melindungi saya, oh ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana Jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa, karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki, yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir, mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena tadi kan istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk
me time ya istilahnya kan. Kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah betul. kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya, di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul Pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan tadi He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi, harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C tadi. Insya Allah He4C. Saya senang banget salah satu cita-cita perempuan supaya berbagi, semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah, ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel, baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan Bu. Pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah.
Acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjuti secara hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol, kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah suburusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 suburusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya
tinggalkan bekerja dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa, ya alhamdulillah, dikomunikasikan. Suami seperti apa, Bu, dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhumah almarhum, sorry. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi, dan itu, dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke, Bu. Nah, tentang masalah KDRT ini, Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada, ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa, Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di-stop gitu. Seperti apa, Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada, tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu, Mbak Risma, adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik, ya, orang tua, ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja, dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya, Bu ya? Betul sekali, Mbak. Banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya salah yang salah, sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu, kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya, sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan
Ya, anak kan timbul takut Iya. ya, bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, Ya, nggak ya, pernah ya. damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, Mbak. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya, Bu, ya? Terjadi di masyarakat Iya. kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya, Bu, ya, itu dominasi karena apa, Bu? KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Oh. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya, maksudnya usia muda ya, menikah Betul. dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18 dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Oh, kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya, Bu, ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah ya. Sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya, Bu, ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada, kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu, Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya, Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya, Bu. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya, Bu, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan, Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan. Kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa
itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada dua. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya, melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Oke. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta-merta mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Deko Rumah. Deko Rumah One Stop Solution Customer. Silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kamu kita dampingi. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan? Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. Ke publik ya. Akhirnya
kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Ya, Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, kembali. maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Iya. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu Ya, penanganannya ya. betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Arnaldi Bahar. Iya, karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun Traumatiknya? bukan traumatik, apanya? jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan Ya, tadi, ketidakberdayaan. bergantung apa namanya dengan suami, kemudian juga tadi diancam, dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup Bahagia. dan tenang ya Bu ya. Iya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya Iya, teman-teman betul, netizen betul ya mungkin sekali. ya. Kenapa penting untuk speak up Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Iya. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya, dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu ya. Setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih. Oh, iya. Ada launching Women and Children Crisis Center. Nah, itu layanan apa tuh Bu? Oh iya. Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi, dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center. Untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisum, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan, pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya Bu?
Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya Bu, yang nggak sendiri ya Bu. Betul. Ya. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung kemarin seperti kasus penyiraman air apa namanya, air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia apa namanya, melaporkan suaminya ke polisi dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan. Masya Allah. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan apa kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Jadi tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, kedepannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan apa ya, untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan-pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu ini mungkin ada apa ya, pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan, itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga
juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan oh ada yang melindungi saya, oh ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu. Misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Di bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa. Karena kita banyak sekali mendapatkan tentangan, kan kita budayanya patriarki, yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir, mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga, yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan ya, di apa namanya, di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan apa namanya PKK-nya, dengan apa namanya Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan apa ya, mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena apa tadi kan istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan, kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kamu udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah, kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di apa namanya, di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian keruntung, juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis ya, menunggu istrinya pulang. Itu memang apa ya, yang tradisi yang belum bisa kita ini, mungkin lambat laun akan kita coba. Pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan, tadi Bu, apa ya, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama, kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap, dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, salah satu ya cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya
Laki-laki berbagi. semakin paham Betul dengan banget. perempuan. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas apa namanya nyapu, ngepel baru dua itu ya. Belum lagi mengasuh anak kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama. Oke Bu. Ya oke, dah pokoknya saya di acara ini sangat senang. Ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti, yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir, silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu. Perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah, di studio kita telah menghadirkan
satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa Sehat, ketemu. Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangi apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya? Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, soal KDRT. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja, dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya, karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum, jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi, komunikasi, dan dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah
tentang masalah KDRT ini Bu. Kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi, bagaimana mencari solusinya sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan
secara fisik dan psikis mereka belum siap. Dan juga ekonominya tidak siap. Oh, kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah ya. Sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia ya kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan dan akan meminta penjelasan biasanya. Nah pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Nah mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan dan dia tidak berani melaporkan karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu dan itu harus segera dipulihkan. Nah jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Oke. Itu yang bisa datang secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada kita unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Call center Sapa 129.
Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut deh Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk Ya. melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Dekoruma. Dekoruma One Stop Solution Customer. Bu, silakan Iya, Bu. betul. Jadi kalau sedang melapor kan kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes? Kalau di kita biasanya ke Polda. Ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi, biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut, bahwa kamu kita dampingi. Itu. Itu ada fasilitasi, misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum, mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan? Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. Ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Itu. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah, ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya, itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Arnaldi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik. Apanya? Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam. Dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi,
banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu ya. Setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Ya. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, Oh, iya? ada launching Women and Children Crisis Center. Nah, itu layanan apa tuh Bu? Oh iya, jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau ini atensi atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisum, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya Bu? Alhamdulillah semuanya gratis. Gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa membantu. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya Bu, yang nggak sendiri ya Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan itu. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh
anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya Bu ya. Miris sekali, betul. Ya, oke Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, kedepannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Ya. Nah, seperti apa itu Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa Bu kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi dia tidak jadi, padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya. Ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga biasanya tadi dia mau kemana berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, akan ada yang melindungi saya, ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di
di stereotip seperti itu Iya. kan ini pekerjaan istri. Nah, Iya. kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu acaranya? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tentangan, Iya. jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya. Pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena tadi kan istri diberikan Bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Iya. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf mungkin dalam tanda kutip uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik ada yang ini duduk manis menunggu istrinya pulang. Itu memang yang tradisi yang belum bisa kita mungkin lambat laun akan kita coba pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang melakukan, tadi Ibu ya, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Ya, karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Iya. Wah, saya senang berarti. Iya. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C Insya Allah He4C. Saya senang banget ya. Salah satu cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak mampu kan tidak punya ART. Kalau yang mampu ya it's okay, no problem ya. Tapi bagi yang tidak mampu, nah itu yang harus kita suarakan bersama. Dan saya sangat menunggu program bersama dengan oke Bu. Dah pokoknya saya di acara ini sangat senang, ada semacam udah ada ya solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk jangan ada lagi perempuan yang tersakiti yang mendapatkan kekerasan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, terakhir silakan Ibu kasih quote buat mungkin ibu-ibu rumah tangga muda yang masih baru menikah atau juga mungkin calon suami istri yang ingin menikah tentang memberdayakan perempuan dan perempuan tanpa KDRT ini Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya sebelum menikah itu harus kita persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu fisik, mental maupun spiritual. Dan persiapan ini juga bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai
apa ya, semacam pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, ada sekolah calon pengantin, ada pembekalan-pembekalan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi tidak hanya bahwa berumah tangga itu membayangkan hal-hal yang indah saja, tapi juga harus dipikirkan karena dalam kehidupan berumah tangga itu ada proses up and down-nya, dan itu harus dilakukan bersama-sama, harus saling menguatkan, saling berkomunikasi, dan yang paling penting adalah saling pengertian satu sama lainnya. Ya. Dan yang paling mendasar itu adalah agama. Ya. Jadi basicnya kalau kita insya Allah agamanya baik, maka suami akan tahu hak dan kewajibannya tahu, haknya tahu, perempuan juga seperti itu akan tahu hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kita sama-sama tahu hak dan kewajiban kita, maka kita akan saling menghormati, menghargai, dan memuliakan, saling memuliakan. Istri memuliakan suami, suami juga memuliakan istri. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke Ibu, terima kasih ya Allah, banyak. Masya Allah. Kita udah di penghujung acara Women's Corner dengan Ibu Fitriana Esos MSI. Semoga kita semua akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini. Amin ya Allah. Properti acara ini disupport oleh Dekoruma One Stop Solution Customer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu, kemudian setelah tenang baru kita ajak bicara ini mau seperti apa, apakah ini mau ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita dampingi, kita laporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan berdaya, perempuan tanpa KDRT ya. Belakangan ini memang Tribuners kita tahu ada kasus-kasus tentang KDRT yang menimpa bahkan oleh selebgram gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pengingat bagi kita untuk bagaimana sih mengupayakan supaya perempuan-perempuan itu di stop, nggak ada lagi KDRT-KDRT-an gitu ya. Nah di studio kita telah menghadirkan satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membicarakan persoalan ini. Beliau adalah Ibu Fitriana Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, selamat malam. Ketemu ya Bu ya akhirnya. Alhamdulillah akhirnya bisa sehat, ketemu. Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu, alhamdulillah udah sempat datang ke studio Tribun. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu, sebelum kita bicara soal KDRT, mungkin kita kenalan dulu sama Ibu nih. Ibu, saya dengar juga baru 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan karir Ibu, kemudian akhirnya di dinas yang mengurusin perempuan ini Bu, semua anak-anak ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya sudah 30 tahun berkarir, mulai dari golongan 2. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah, pada saat ini saya sudah bisa berada di posisi sekarang ini. Awalnya saya memang bertugas di staf Humas dan Protokol. Kemudian saya berdinas di, kalau dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM. Kemudian saya pernah berdinas di Badan Arsip, kemudian pernah di Kesbangpol, kemudian pernah di Dinas Pariwisata. Keliling ya? Iya, terus di Dinas Perpustakaan, dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ya mungkin karena dinas ini kayaknya
baru mungkin 10-15 tahun terakhir lah Bu ya. Ya. Boleh Ibu lebih jelasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membidangnya apa Bu? Ya, jadi memang kita kalau di dalam Renstra kita itu tentunya ada tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kita adalah pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak. Tentu saja tujuan dan sasarannya itu adalah meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak, perlindungan khusus anak, dan juga kita ada kualitas keluarga. Yeah. Jadi itulah sub urusan yang kita tangani dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak Bu ya. Iya, ada 6 sub urusan. Salah satunya yang akan kita bahas ini ya, iya. soal KDRT. Iya. Tapi sebelumnya Bu boleh cerita tentang keluarga Bu. Iya. Anak ada berapa, kemudian sekarang dengan sambil berkarir sebagai kepala dinas itu menjaga hubungan keluarga yang harmonis itu seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak. Memang tidak mudah membagi waktu fokus antara bekerja dengan keluarga. Tapi tentunya segala sesuatu itu bisa kita komunikasikan. Yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dan alhamdulillah anak saya itu sejak kecil memang sudah terlatih, mungkin terbiasa saya tinggalkan bekerja dan kadang-kadang juga saya libatkan dia untuk pada saat dia masih kecil, masih TK, sering saya ajak bekerja. Jadi saya perkenalkan ini pekerjaan saya seperti ini, dan kadang-kadang kalau dulu di dinas di Badan Diklat itu kan sampai malam kerjanya karena biasanya pelatihan itu menginap dan pesertanya diasramakan, sehingga saya harus tetap hadir di malam hari, dan kadang-kadang juga masih ada proses pembelajaran di malam hari. Jadi sering saya libatkan anak dengan tugas-tugas saya, sehingga saya sering mengajak dia berdiskusi, ngobrol. Memang sejak kecil sudah diajak berinteraksi secara langsung, sehingga dia bisa memahami bahwa saya ini bekerja, dan kadang-kadang memang berangkat pulang, jadi sudah terbiasa ya, alhamdulillah dikomunikasikan. Suami seperti apa Bu dengan kegiatan Ibu yang banyak ini? Kalau kebetulan sudah almarhum. Jadi kalau sekarang ya single parent, alhamdulillah. Itu tadi dengan anak saling menjaga hubungan itu, komunikasi. Komunikasi. Dan penting itu dikomunikasikan, dibicarakan, dan kita selalu membuka komunikasi. Oke Bu, nah tentang masalah KDRT ini Bu, kayaknya tuh dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman tahun 90-an pun kasus-kasus seperti ini masih tetap ada ya Bu ya. Sepantauan Ibu di Sumatera Selatan itu seperti apa Bu? Dan kalau terakhir kita lihat itu malah ada selebgram asal Aceh, kemudian juga ada kasus-kasus lain, ternyata KDRT ini belum bisa di stop gitu. Seperti apa Bu? Betul ya, selagi dunia ini masih ada tentunya kekerasan dan berbagai macam persoalan ini tentu belum berakhir ya. Tinggal kita mungkin bagaimana kita bisa memitigasi atau mengurangi, mencegah supaya tidak banyak terjadinya kekerasan baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Memang yang paling mendasar itu Mbak Risma adalah pendidikan agama. Jadi karakter pembentukan keluarga dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ini sangat penting sekali. Jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu sudah harus diperkenalkan dengan agama. Jadi kalau dia sudah dari dalam rahim terbiasa dengan kehidupan yang spiritualnya baik ya, orang tua ibunya dan ayahnya itu selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan atau istilahnya apa yang dilakukan sehari-hari itu, insya Allah biasanya kan akan langsung tertanam, menurun kepada anak. Karena biasanya kan anak yang sudah lahir aja dari melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan, maka dia akan meniru, imitate sifatnya kan. Apalagi kalau anak yang
masih dalam kandungan. Jadi apa yang pola perilaku yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu insya Allah biasanya akan langsung menurun. Kalau orang tuanya tadi baik, insya Allah pasti akan menjadi baik ya. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak di dalam kandungan. Kasus-kasus seperti KDRT ini mungkin berangkatnya dari situ ya Bu ya? Betul sekali Mbak, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya bermula dari seperti itu tadi kan, pola asuhnya yang salah sehingga segala sesuatu itu disikapi dengan emosi. Tapi kalau memang kita menyikapi segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah, kemudian ada persamaan di dalam kita menyikapi bagaimana mencari solusinya sehingga bisa meredam emosi-emosi yang ada di dalam keluarga. Tapi kalau semuanya disikapi dengan emosional, ibunya emosi, bapaknya emosi, akhirnya anaknya yang jadi korban. Biasanya anak terkena dampak kekerasan dari orang tuanya. Bahkan anak melihat pertengkaran orang tua juga sudah mengalami kekerasan psikis dan biasanya dia akan trauma. Verbal ya, istilahnya gitu ya. Dia melihat orang tuanya misalnya berbicara kasar, saling membentak, apalagi ada benda-benda yang melayang, itu kan ya, anak kan timbul takut ya. Bahkan menimbulkan trauma. Ada yang kadang-kadang bicara saya nggak mau menikah karena melihat orang tuanya ribut terus, nggak pernah damai. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu terjadi di masyarakat kita ya? Terjadi di masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi ya secara nasional kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara lain tadi pola asuh, kemudian juga faktor ekonomi, faktor pendidikan, ini juga sangat mendukung terjadinya kekerasan. Karena faktor ekonomi sekarang sepertinya menjadi menjadi satu hal yang men-trigger terjadinya perceraian, terjadinya kasus KDRT, baik itu kekerasan terhadap ibunya maupun juga terhadap anaknya. Bu, kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Sumatera Selatan ya Bu ya, itu dominasi karena apa Bu, KDRT ini? Hampir rata-rata itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pernikahan anak. Jadi pernikahan anak ini Mbak Risma memicu juga kekerasan. Ya maksudnya usia muda ya, menikah dini ya. Jadi dia menikah usia anak. Usia anak itu kan kalau di dalam undang-undang itu 18 tahun. Untuk yang jadi di bawah 18, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi di dalam di pernikahan itu di bawah umur 18 tahun mereka menikah, sehingga setelah menikah kan secara fisik dan psikis mereka belum siap dan juga ekonominya tidak siap. Kebanyakan kasus-kasus ini ibu muda berarti ya Bu ya? Betul, ibu muda ini yang terjadi di daerah-daerah sehingga tingkat perceraian itu tinggi dan tingkat kekerasan juga tinggi. Karena itu tadi mereka tidak siap secara fisik untuk melahirkan karena usianya masih anak-anak, sehingga pada saat dia setelah melahirkan juga ada sindrom ya baby blues-nya. Dan dia masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, sementara dia sudah punya tanggung jawab lain untuk mengurus anak dan mengurus keluarga. Dan satu lagi faktor ekonomi, suaminya tidak bekerja, ya namanya anak-anak masih menggantungkan kepada orang tua. Dan ini juga menjadi pemicu, misalnya kan untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk kebutuhan dia sendiri, biasanya kan kalau selalu menggantungkan kepada kedua orang tua dan orang tua juga tidak mampu, ini juga akan menjadi persoalan, menjadi pemicu keributan di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat juga KDRT itu tidak hanya melanda masyarakat ekonomi ke bawah ya Bu ya, tapi juga ternyata menengah atas juga ada, kayak selebgram kan, semua ada. Betul. Ternyata apa itu Bu? Banyak faktor ya. Gaya hidup mungkin ya Bu. Gaya hidup itu bisa menjadi salah satu faktor juga, misalnya dia kehidupan sekarang banyak sekali hal-hal yang menyimpang, sehingga juga itu menjadi masalah dalam keluarga. Ya pasti mungkin istrinya atau juga suaminya kan kalau melihat ada penyimpangan dalam hubungan suami istri pasti akan mempertanyakan, dan
akan meminta penjelasan biasanya. Nah, pada saat itulah muncul friksi-friksi, perbedaan persepsi dan perbedaan pandangan, sehingga kadang-kadang sudah emosi duluan, padahal mungkin juga belum tentu ya terbukti, tapi kadang-kadang memang sudah terbukti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan suami istri tersebut, dan ini mendorong mereka untuk emosi, sehingga timbullah kadang-kadang suami yang langsung ringan tangan melakukan KDRT terhadap istri, yang si istri tadi tidak mengantisipasi bahwa mungkin perdebatan ringan dan akhirnya memuncak kan karena disudutkan atau dia tersudut, sehingga istri langsung mendapatkan perlakuan kasar ya. Jadi mungkin sangat sulit ya mencari solusi tentang KDRT ini ya Bu. Iya. Nah, mungkin saya pengen tanya ke Ibu, misalnya gini, kita ini kan pengen memutus rantai KDRT ini ya Bu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tetangga saya, misalnya ada keluarga saya mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan Bu? Ya, memang kita harus berani untuk melapor. Jadi speak up itu penting sekali, seperti yang contoh kasus selebgram kemarin, itu kan sudah bertahun dia mengalami kekerasan, dan tidak hanya 5 kali seperti yang disampaikan, kalau menurut pengakuan si seleb itu ya, bahwa itu sudah bertahun-tahun dia mengalami kekerasan, dan dia tidak berani melaporkan, karena alasan demi anak. Padahal kan anak itu sangat terdampak dengan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pasti si anak akan mendapatkan trauma psikis di masa yang akan datang, mentalnya itu akan terganggu, dan itu harus segera dipulihkan. Nah, jadi untuk masalah ini tentunya kan harus melapor. Nah, kalau di kita ada 2. Yang pertama itu bisa langsung datang ke kita, ada unit pelayanan penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tuh Bu? Boleh disebut? Di kantor kita, di Jalan Irma Suryani. Ada Irma Suryani. Oh, ya, dekat kantor gubernur. Betul. Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Harus main. Kita satu deret dengan Kanwil Kemenak. Iya. Oke. Nah, itu yang bisa Kalau datang ingin secara langsung, ya melapor secara langsung. Ada unit layanan ya Bu ya? Betul, ada UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian juga bisa melapor melalui call center kita, ada namanya Sapa 129. Sapa 129. Sapa 129. Okay. Jadi bisa via online. Handphone. Betul. Nanti bisa di-download aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Iya, call center Sapa 129. Nah, ini kan kadang-kadang Bu melapor ini kan orang ini takut ya Bu. Betul. Jadi butuh suatu effort, keberanian untuk melapor. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, setelah melapor ini Bu apa? Apakah serta masa mau dipanggil polisi? Enggak juga kan? Properti ini disupport oleh Dekor Rumah. Dekor Rumah One Stop Solution Customer. Silakan Bu. Betul. Jadi kalau sedang melaporkan, kita tentunya berikan kenyamanan terlebih dahulu kepada korban. Kita berikan asesmen melalui psikolog kita. Kita ada psikolog yang siap di kantor kita. Jadi korban tadi biasanya langsung kita dampingi dengan psikolog, sehingga ditenangkan dulu. Kemudian setelah tenang, baru kita ajak bicara. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau ditindaklanjutin ke ranah hukum? Kita dampingi, kita laporkan ke Polda ataukah ke Tabes, tergantung dengan tempat tinggalnya. Biasanya seperti itu. Tim kita pasti akan mendampingi. Kemudian kalau dia memang melapor, tadi kita dampingi. Apakah ke Polda atau ke Tabes,
Kalau di kita biasanya ke Polda ada unit 4 Renakta yang membidangi Renakta itu remaja, anak dan wanita yang memang menjadi mitra kami. Jadi setiap ada persoalan kasus hukum, pasti kita berkoordinasi dengan Renata tadi. unit 4 Renakta di Polda Sumatera Selatan. Kemudian kalau sudah ke ranah hukum tadi biasanya memang itu akan berdampak kepada korban. Biasanya ada intimidasi, ada teror ya kepada korban tadi, ancaman-ancaman. Tapi kita memberikan pendampingan, jangan takut bahwa kita dampingi. Itu ada fasilitasi misalnya belum untuk bisa menyatukan kembali, itu ada Bu upaya-upaya itu seperti apa Bu? Iya betul. Jadi sebelum tadi ke ranah hukum mungkin kita tawarkan dulu untuk mediasi. Apakah dia mau dimediasi dulu dengan suaminya ataupun juga dengan melalui keluarganya kan? Tapi biasanya ada juga yang tadi mau dimediasi, masih sayang katanya sama suaminya, kemudian malu katanya kalau sampai muncul ke kasus hukum, ke permukaan gitu. Ke publik ya. Akhirnya kita mediasi, ada juga yang melalui mediasi. Tapi dengan surat perjanjian, kalau dia melakukan lagi, maka dia akan segera dilaporkan seperti itu. Jadi sudah dalam pengawasan. Itu. Jadi memang sangat rumit dan harus hati-hati ya Bu penanganannya ya. Betul. Kalau dia sudah menjadi korban yang sangat parah ya tadi kan kita dampingi ke psikolog, kemudian juga bisa juga sampai kalau udah gangguannya udah ke mentalnya itu biasanya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Erladi Bahar. Karena untuk di psikolog mungkin sudah tidak bisa tertangani lagi, jadi dia butuh psikiatri yang ada Mbak itu kemarin sampai 8 tahun traumatiknya? Bukan traumatik. Jadi dia mengalami KDRT oleh suami selama 8 tahun. Kebayang nggak Mbak? Masya Allah. Sampai dia kena mental, jadi harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan trauma, ketakutan. Itu karena tidak berani speak up tadi ya Bu? Iya, karena ketidakberdayaan tadi, bergantung dengan suami, kemudian juga tadi diancam. Dan support sistem keluarga juga tidak ada, sehingga dia pasrah gitu kan dengan kondisi itu. Padahal perempuan berhak untuk hidup bahagia dan tenang ya Bu ya. Itulah tujuan kita untuk speak up tadi ya teman-teman netizen ya mungkin. Kenapa penting untuk speak up? Betul, gitu ya, karena Bu? pasti banyak yang mendukung. Pasti banyak yang mendukung kalau kita speak up. Dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada teman-teman korban tadi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan, misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan passionnya ya. Apakah misalnya hobinya dia menjahit, memasak, kemudian make up misalnya dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi berkesinambungan Ibu ya. Berkesinambungan sesuai dengan pasca pemulihan mungkin itu ya Bu. Ya, setelah pulih kan juga dalam proses pemulihan itu dia membutuhkan semacam hiburan ya, untuk pengalihan supaya dia tidak terfikirkan. Biasanya kan juga dia masih trauma akibat kekerasan yang dia alami itu. Pasti menimbulkan trauma yang mendalam dan akan sulit menghilangkan. Tapi kita terus mendampingi dengan tadi berbagai kegiatan sehingga mengalihkan pikiran-pikiran dia yang tadi trauma ke arah hal-hal yang positif. Saya kemarin juga pernah lihat di IG-nya Ibu nih, ada launching Women and Children Crisis Center. Itu layanan apa tuh Bu? Jadi Women and Children Crisis Center ini adalah layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammad Husin. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena kepedulian Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan Mars. Beliau ini mungkin juga kesal dengan kondisi yang terjadi dan juga didukung oleh Dr. Adiba, spesialis forensik, menjadi ketua Women and Children Crisis Center. Jadi juga beliau-beliau ini atensi
atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga berupaya untuk berkontribusi apa sih yang bisa kami lakukan untuk membantu seperti itu. Dan kami amat sangat terbantu dengan kehadiran dari Women and Children Crisis Center ini. Jadi bila ada penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, kami bisa langsung membawa ke Women Children Crisis Center di Rumah Sakit Muhammad Husin. Iya. Di mana itu, Bu? Di lantai berapa? Kalau itunya di lantai 8. Oh, di atas. Di lantai 8. Ya, nanti biasanya ke UGD terlebih dahulu, tapi nanti bisa melalui tadi kita melapor ke kita atau ke call center untuk tindak lanjutnya, mungkin nanti kita dampingi. Iya. Karena misalnya dia butuh apakah butuh dipisung, ya, apakah butuh tadi untuk penanganan traumatiknya, atau juga dia misalnya kalau dia ini korbannya anak-anak kan, ada dokter anaknya. Jadi di situ terintegrasi semua kebutuhan akan dokter itu bisa terpenuhi di Women and Children Crisis Center, dan ini amat sangat membantu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena urusan di pemberdayaan perempuan pelindungan anak ini tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Membutuhkan lintas sektoral dan lintas aktor, dan salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan itu semua tidak berbiaya, Bu? Alhamdulillah semuanya gratis, gratis. Dan ya ini yang harus kami minta bantu juga untuk disosialisasikan, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, kita bisa membantu. Iya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu hal yang positif. Betul. Supaya itu tadi mendorong teman-teman yang mungkin melihat atau mengalami tentang KDRT ini bisa langsung mencari pertolongan ya. Mudah-mudahan di luar sana ini banyak sekali yang mau menolong ya, Bu. Yang nggak sendiri ya, Bu ya. Betul. Dan sebetulnya memang ini fenomena gunung es, banyak sekali sebetulnya kejadian kekerasan itu terhadap perempuan dan anak, tapi tadi karena tidak berani bicara, ada ketakutan, ancaman, intimidasi, bukan hanya kepada dia saja, intimidasi itu juga kepada keluarganya. Bahkan ada yang secara langsung, kemarin seperti kasus penyiraman air air keras ke korban, itu kan sebetulnya dia melaporkan suaminya ke polisi, dan suaminya ditahan, dan dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan kekerasan itu. Jadi memang perempuan itu amat sangat rentan dengan kekerasan. Jadi pelakunya justru orang lain yang disuruh. Masih terus mengancam. Masih terus, karena itu dia mungkin sakit hati karena dia ditahan, sehingga dia menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk melakukan. Sangat miris ya, Bu ya? Miris sekali, betul. Ya, oke, Bu. Sekarang mungkin tadi kalau yang mengalami KDRT itu harus melapor. Nah, bagaimana dengan pemulihan ini? Ini tadi kita ingin memberdayakan korban-korban KDRT supaya dia menjadi perempuan yang kuat, ke depannya juga punya ekonomi yang bisa mandiri. Nah, seperti apa itu, Bu? Kalau dari Dinas Perlindungan? Ya, tentunya kami selalu memberikan untuk pemulihan itu kita pendampingan melalui psikolog. Kemudian setelah dia merasa nyaman dan kuat untuk melakukan aktivitas, kita berikan tadi pelatihan. Kita tanya apa sih passionnya, hobinya seperti apa, mau ikut pelatihan seperti apa. Jadi nanti kita gabung dengan komunitas-komunitas yang lain. Kita ada perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga ini adalah perempuan-perempuan yang single parent. Jadi kita berikan pembekalan baik itu dari sisi agama maupun dari sisi ekonomi untuk pemberdayaan ekonominya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya, Bu, mungkin dari ada nggak yang masih kembali ke suami gitu, suaminya sadar atau seperti apa itu, Bu? Maksudnya apakah KDRT ini selalu berujung perpisahan gitu? Apakah ada satu kesempatan untuk seperti apa, Bu, kalau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di dinas? Memang beragam ya, Mbak Risma. Ada yang tadi dimediasi, dia tidak jadi
Padahal tadinya sudah semangat mau melaporkan suaminya, tapi begitu mungkin ada pembicaraan internal antar keluarga dan dijamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dia mau kembali ke suaminya dan tidak jadi berpisah. Tapi ada juga yang tadi karena sudah mengalami trauma, iya, dan terlalu banyak diperlakukan secara kasar, dan ya namanya kekerasan ya, beragam perlakuan yang dia terima menimbulkan traumatik, sehingga dia juga untuk sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Jadi memang ya itulah, kalau ingin mencari kenyamanan dan hak hidup kita ya Bu ya, ya memang sangat dilematis. Tapi yang ingin kita angkat di sini bahwa perempuan itu harus bahagia ya Bu. Iya betul, harus bahagia. Harus bahagia. Ya kalau bisa ya, hidup itu adalah pilihan kita kan. Kita mau tetap dalam tekanan atau kita mau keluar dari tekanan, itu ya tergantung kita yang memutuskan. Tadi butuh keberanian dan butuh kekuatan moral, spiritualnya harus kuat, karena tanpa kekuatan spiritual dan juga mental, tanpa dukungan dari support system yang ada di lingkungannya, tentunya dia tidak akan kuat. Dia butuh support system, artinya lingkungan keluarga juga harus memberikan dukungan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, biasanya tadi dia mau kemana, berlindung gitu kan. Tapi begitu keluarga memberikan support system, maka dia akan merasa nyaman, oh ada yang melindungi saya, oh ada yang mengayomi saya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Jadi Women's Corner kali ini jangan hanya ditonton oleh perempuan ya. Iya, betul. Saya pengen sekali ditonton oleh kaum laki-laki. Nah, bicara itu Mbak, kita ada program. Iya, gimana, jadi Bu? kita ada program yang namanya He4C. He4C ini jadi bapak-bapak melakukan perannya sama seperti ibu-ibu, misalnya berbagi peran. Boleh. Berbagi peran, jadi misalnya bapaknya menyapu, ngepel, ibunya masak. Nah, untuk urusan pengasuhan anak itu dilakukan bersama-sama. Jadi kita melakukan program ini, percontohannya itu di salah satu kabupaten Banyuasin. Bagus tuh Bu. Iya. Udah jalan itu Bu? Dan itu Mbak membutuhkan effort yang luar biasa, karena kita banyak sekali mendapatkan tantangan, kan kita budayanya patriarki, yang masih apa sih, masa kami disuruh nyapu, masa kami disuruh nyuci, masa kami disuruh begini dan begitu. Tadi kan pola pikir, mindset yang tertanam bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik gitu ya, tidak boleh melakukan pekerjaan rumah tangga, yang notabene itu adalah pekerjaan istri kan di di stereotip seperti itu kan, ini pekerjaan istri. Nah, kita ubah mindset tersebut bahwa yang namanya urusan rumah tangga, pola asuh anak itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu, karena anak juga membutuhkan figur teladan dari sosok ayah, bukan hanya dari sosok ibu. Jadi jalan nggak tuh Bu? Alhamdulillah berhasil. Tadinya kan mendapat tantangan, jadi kita melakukan pendekatan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama juga dengan PKK-nya, dengan Karang Tarunanya, pelan-pelan kan diberikan mindset bahwa ini bukan berarti kita tuh direndahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan rumah tangga, betul. Iya, alhamdulillah Mbak, akhirnya mereka menerima dan bahagia dengan kondisi itu. Karena tadi kan istri diberikan bapak diberikan pemahaman bahwa tugas istri ini hampir 24 jam mengurus keluarga. Nggak digaji lagi. Tidak digaji. Tidak ada waktu istirahat, me time-nya nggak ada. Sementara mohon maaf, mungkin dalam tanda kutip ya, uang yang diberikan kepada istri itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada untuk me time ya istilahnya kan. Kalau kita yang bekerja ini mungkin butuh healing ya Mbak ya, kalau udah lagi pernah. Betul. Kita yang memanage sendiri. Nah, kalau yang seperti itu kan yang rumah tangga, ibu-ibu yang rumah tangga, mohon maaf, bukan kita mendiskreditkan, tapi hampir rata-rata yang di desa-desa seperti itu. Bahkan kalau di
di desa itu kan kebanyakan istrinya itu yang memang luar biasa, sambil manggul Pulang dari kebun atau dari ladang atau dari sawahnya itu membawa hasil kebunnya, kemudian juga keruntung ya, kemudian ada anaknya juga kan yang digendong di depan. Sementara bapaknya asik-asik berlengang ada yang ini duduk manis Iya, menunggu istrinya pulang. Itu memang tradisi yang belum bisa kita mungkin lambat laun akan kita coba. Pelan-pelan itu kita lakukan. Dan kedua kemarin kita lakukan di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita yang tadi Bu ya, He4C. Jadi kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga. Bagus tuh Bu. Iya, bagus. Nah, mungkin ini yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Betul. Karena kami membutuhkan jangka waktunya kan cukup lama. Kita membuka wawasan mindset itu kan secara bertahap. Dan membutuhkan juga pihak-pihak tadi harus ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman kepada warganya. Wah, saya senang berarti. Ini di ujung-ujung akhir acara kita tuh dapat He4C. Insya Allah He4C. Saya senang banget ya, salah satu cita-cita perempuan ya. Betul. Supaya berbagi semakin paham. Betul banget. Dengan berbagi peran tadi kan Bapak merasakan ya Allah ternyata berat sekali ya tugas nyapu, ngepel baru 2 itu ya. Belum lagi mengasuh anak, kalau anaknya masih bayi yang harus bangun tengah malam mengganti popok dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain. Belum lagi nanti bangun ya dia harus memenuhi kebutuhan sarapan pagi, makan siang, makan malam untuk anggota keluarganya. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Ya kalau yang tidak